Sobat Ganjar, kembali lagi di podcast Sabi, Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Balik lagi bareng gue Rida Fajriyah. Saat ini kita akan membahas tentang sektor pertanian yang dimana anak milenial turun ke lapangan menjadi petani ya. Dan di sini akan membahas tentang milenial yang minat terjun di sektor pertanian. Ya, kita langsung bahas aja bersama narasumber yaitu Satria Bima Ar-Rasyid. Langsung kita perkenalkan ya. Halo Bima, apa kabar? Hai, baik. Oke, gimana kabar hari ini? Baik-baik aja ya? Semua baik-baik aja ya? Baik-baik aja untuk hari ini. Untuk semuanya, maksudnya semuanya baik-baik aja gak? Semuanya baik-baik aja kok. Oke. So, makasih banyak ya atas waktunya udah mau datang ke sini jauh-jauh, terus udah maksudnya udah ngebuang-buang waktu nggak sih ke sini? Enggak lah. Oh, terima kasih juga udah mengundang saya untuk ada di sini. Ini keren banget sih. Oh ya, makasih banget loh. Maksudnya udah mau membahas tentang hal ini di sini ya. Maksudnya udah jauh-jauh dari Bandung, balik Bandung Jakarta ke sini ya. Oke, makasih banyak ya. Oke, sebelumnya tuh kan kita akan membahas tentang minatnya bertani di era sekarang. Fenomena sekarang kan maksudnya sangat kurang ya. Kurang banget ya anak muda. Kurang banget menurut data yang pernah saya baca juga sangat kurang ya. Mungkin 10 atau sampai 8% aja yang mau dan meneruskan profesi ini. Ya, oke, ya sih benar juga ya. Rata-rata juga maksudnya dari sektor pertanian pun juga dia gak kurang tertarik kali ya. Dan belum tentu mereka bisa dan mau coba sih, karena chance-nya menurut mereka ya mungkin agak kecil di situ. Kecil dari segi mana? Mungkin mereka belum tahu pendapatannya gimana caranya. Jadi karena di sektor pertanian ini kalau kita cuma mengacu teoritikal itu belum tentu bisa dilakuin. Oke. Ya, oke. Dan gue lihat dari sebelumnya kan lo juga dari latar belakangnya juga bukan dari sektor pertanian, sekolah pertanian kan? Bukan. Dari dulu belajarnya, kuliahnya itu ngambilnya ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi dalam jurusan? Public relation khususnya. Oke, di mana? Di Universitas Pancasila. Oh, keren. Oke, ada beberapa pertanyaan yang harus lo jawab di sini ya. Oke. Kenapa sih lo tuh tertarik sama minat sektor pertanian? Kan lo juga latar belakangnya ilmu komunikasi kan? Iya. Seharusnya kan lo di media atau di kantor gak sih? Harusnya sih iya, cuma waktu zaman kuliah itu nggak langsung terjun di pertanian sih. Jadi waktu kuliah tuh kan coba-coba cari lah apa sih ini peluang, karena minatnya dari dulu memang mau bisnis. Oh, keren. Habis itu ketemu nih, saya nyoba waktu itu kopi. Nah, kopi ini tapi nggak langsung di pertaniannya. Jadi yang pertama kali dibuat dan dibikin waktu itu adalah di hilirnya, yaitu coffee shop. Contohnya yang banyak beredar sekarang ya. Tapi waktu itu pada tahun 2015-an mulainya tuh. Masih belum terlalu banyak mungkin ya. Oke. Nah, habis itu menjalani kegiatan yang ada di coffee shop ngerasa kalau kok makin lama coffee shop ini makin banyak. Nah, di situ baru kelihatan nih opportunity-nya. Nah, jadi waktu itu masalahnya adalah banyaknya coffee shop yang kurang atau susah mencari sourcing-nya. Jadi bahan bakunya. Oke, jadi lu sebelum untuk terjun ke hulu tuh lu lihat dulu peluangnya gitu kan ya. Oh, peluang dari maksudnya gimana sih dari segi hilirnya juga gitu kan. Oh, keren sih. Lo maksudnya bisa visioner gitu ya. Iya, waktu itu ya coba-coba cari tahu dan akhirnya baru tuh nyoba terjun ke hulu. Nah, tapi di hulu juga nggak semulus itu sih. Jadi coba cari-cari dulu mana mitra yang bisa dikembangkan dan daerah-daerah mana yang bisa digali potensinya untuk kopi. Jadi untuk saat ini sih fokus pertaniannya memang hanya di sektor kopi ya, gitu. Oke.
Jadi saat ini kan lo udah turun-turun terus tuh ya di gerakan petani milenial ini. Iya, mungkin untuk kalau petani kopi paling muda itu yang saya temui ya, itu mungkin saya salah satunya gitu. Ya, umur saya masih 25 tahun dan saya sudah memulai bertani kopi yang mungkin awalnya cuma 1 hektar waktu itu. Wow, itu keren loh. Maksudnya di umur sekarang ini lo udah mau turun ke lapangan dengan mengurus beberapa hektar, apalagi ngurus petani-petani juga kan? Ngurus petani-petani juga. Jadi kalau sampai tahun ini lahan garapannya sudah di 40 hektaran kurang lebih, dan mitra petani yang bergabung itu kurang lebih kalau untuk di Jawa Barat ada 300 dan untuk di Jawa Tengah tuh 250-an something. Oke, jadi saat ini untuk lo terjun ke lapangan, apa sih yang lo kelola? Oh, kalau untuk mengelola gini. Jadi kita jadi pohon kopi itu sebenarnya udah ada lama sebelum Indonesia merdeka ya. Cuma mungkin waktu itu kita tidak tahu bagaimana cara menanggulangi hama karena keterbatasan teknologi atau pengetahuan, itu diabaikan. Tapi pohonnya tetap tumbuh nih sampai sekarang. Itu masih banyak pohon-pohon yang umurnya 80 tahun atau bahkan 100 tahun, itu masih banyak. Oke. Nah, kita lihat nih, kita cari daerah-daerah yang masih banyak pohon yang seperti itu, karena bibit paling bagus adalah pohon yang sudah banyak beredar atau yang sudah tua, itu bisa jadi bibit unggul. Habis itu ketika kita lihat, baru kita coba untuk replanting atau menanam ulang kembali bibit-bibit itu. Oke. Nah, karena bibit yang bagus itu ya memang dari pohon yang sudah ada. Seperti itu sih awal mulainya. Oke, jadi maksudnya kalau dari pohon yang sudah ada ini, terus lo turun ke lapangan, lo ngelin para petani nggak? Kan biasanya para petani yang di sana tuh maksudnya belum paham kan tentang sektor pengurusannya juga. Jadi karena saya suka baca-baca jurnal, nah coba kita terapin nih, bisa nggak nih kalau contoh di Jawa Barat atau di Jawa Tengah dengan konsep seperti di Brazil atau Ethiopia. Nah, saya baca-baca jurnalnya nih, karena saya bukan lulusan dari ilmu pertanian, ya saya baca dulu. Setelah dapat, oh ternyata yang bagus untuk ketinggian segini, misal contoh ya 1000 mdpl gitu. Nah, ini contohnya untuk Arabica nih. Nah, kita cari tahu dulu tanahnya ini atau topsoilnya itu bentuknya apa. Nah, baru nih pembibitan dimulai dari situ. Jadi kita tentuin dulu struktur tanah yang ada misal di Jawa Tengah tuh seperti apa, cocoknya bibit apa. Karena percuma kalau kita nanam contoh bibit kopi, kita nggak tahu identifikasinya di mana, dia bisa tetap tumbuh tapi belum tentu berbuah. Nah, jadi dengan membaca ini saya coba untuk di petani itu gimana caranya mereka bisa merawat dan membibitkan kopi supaya berbuah dengan maksimal gitu. Oke. Jadi maksudnya untuk tahu ini di kopinya tuh harus tahu dari suburnya tanah. Iya, tapi alhamdulillah Indonesia ini subur banget. Jadi di mana aja bisa, tapi ada memang karena ketidaktahuan mereka jadi tidak tumbuh ya. Jadi harusnya memang varietas itu cocoknya di mana. Terus kayak kopi kan ada genusnya, ada Robusta, ada Arabica. Nah, mungkin kalau Robusta itu di 800 mdpl ke bawah. Kalau untuk Arabica 800 mdpl ke atas. Mungkin waktu zaman itu yang dikurang ketahui. Seperti itu. Jadi kalau sekarang karena informasi udah gampang, untuk menanam kopi harusnya gampang banget. Oke. Jadi kan sekarang kan maksudnya udah juga turun ke lapangan kan. Yang dikelola kan bukan kopi aja dong pastinya. Kalau untuk ya ada beberapa petani seperti di Kentang, di Dieng itu kan paling banyak petani kentang. Nah, malah di sana itu tadinya petani kentang dulu, baru kita masukin kopi. Jadi kita edukasinya kurang lebih dari 2016 untuk mereka coba menanam kopi. Kenapa? Karena kalau cuma ditanam kentang, dia kan naruh kentang atau menanam kentang kan di lereng ya. Nah, sedangkan akar kentang itu nggak sampai bawah. Kalau cuma ditanam kentang, dia pasti akan menimbatkan longsor. Tapi kalau kopi, di akarnya bisa sampai bawah. Jadi kita coba
ke sana untuk gimana caranya si Dieng ini nggak cepat longsor dengan cara menanam kopi. Waktu itu kampanyenya begitu. Oke. Jadi maksudnya yang dijalankan kan maksudnya kopi, terus kentang, terus yang dijalanin sama Bima ini saat ini fokusnya kemana? Kalau fokusnya di kopi, cuma sayuran juga lagi coba-coba supply. Oke, apa tuh yang disuplai? Ya mulai dari kentang, karena di sana dulunya kentang itu di Dieng, kita ada dia kentang di Dieng, terus di Jawa Barat atau di Cianjur kita ada cabai, tapi masih dalam skala kecil karena fokusnya tetap di kopi. Oke, berarti ke yang skala besar itu di sektor perkopian. Ya, kalau kopi mungkin kebutuhan per minggunya itu sudah mencapai 10 ton per minggu. Itu tapi marketnya hanya lokal saja. Marketnya Gitu. lokal. Lokal aja udah sebanyak itu. Dan pohon kopinya belum tentu bisa memenuhi itu tiap minggu. Tapi pernah nggak maksudnya di sektor pertanian ini misalkan abis panen terus berapa ton yang nggak didapat dikirim nggak itu ke luar negeri gitu yang minat? Kalau untuk ekspor udah pernah sih. Waktu itu coba walah dapatnya ekspor ini pas pandemi. Oh. Di 2021 itu dapat permintaan ekspor waktu itu dari Jerman dan Dubai. Oh, itu jadi ekspornya ke Jerman dan Dubai. Itu lumayan banget lah lagi pandemi. Iya, itu ngebantu banget sih karena mungkin di Indonesia perputaran ekonominya lagi turun karena pandemi, dan ini ada permintaan ekspor yang menurut saya bagus juga nih. Karena ya untuk kontraknya aja waktu itu kita kirim 2 kontainer kalau nggak salah. 2 kontainer. 2 kontainer kurang lebih 40 ton. Berapa persen keuntungan itu berarti ya? Lumayan. Kalau di komoditi sih keuntungan nggak bisa 100% ya. Oh, maksudnya nggak bisa diharapin gitu? Nah, kalau diharapin bisa, cuma kalau besar keuntungan HPP produk itu nggak akan bisa 100%. Oh. Tapi kalau kuantitinya kita kejar itu gede banget sih. Oh, jadi maksudnya bukan mengejar dari sektor persenannya tapi kuantitinya gitu kan? Iya. Oh, misalkan kalau misal 1% 100 ton aja udah lumayan gitu ya? Ya bicara kalau biasanya sih 20% ya margin normalnya dari komoditi kopi itu 20% lah. Oh, oke. Jadi kalau kemarin kirim 40 ton tuh misalnya kontraknya harganya 1 miliar tuh berarti untungnya 200 juta lah bersihnya. Keren sih itu. Maksudnya di umur sekarang, umur 25 mau menjalankan di sektor pertanian ini, apalagi sampai diekspor, apalagi terus maksudnya lokal, terus bukan lokal juga yang minat ya. Mulai sampai luar, malah di sektor pertanian ini mulai bertumbuh karena adanya pandemi. Di lain sektor-sektor yang lain itu menurun, tapi di pertanian enggak. Buktinya teman saya itu ada yang menanam cabai, terus ada yang coba tiba-tiba menanam pakcoy, sawi dan lain-lain, itu malah grow up. Semuanya omset penjualannya atau jualannya tuh naik. Karena apa? Mereka takut. Takut kenapa? Jadi waktu pandemi itu yang lain-lain kan butuh konsumsi sayur, takut menjaga imun tubuh kali ya. Terus takut sakit apa gimana, jadi dia konsumsi sayurnya berlebihan. Jadi si industri pertanian ini malah meningkat dengan pesat ketika pandemi. Jadi lebih konsumtif, mungkin mereka ingin menjaga kesehatan dan lain-lain ya. Seperti itu sih. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan juga nih ya. Pokoknya ini ada beberapa pertanyaan yang harus lo jawab, Bim. Oke. Gak apa-apa, Bim. Maksudnya lo gak usah kayak saya aku sama gue. Iya. Oke nih ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus lo jawab. Apa sih maksud tujuan dari gerakan petani milenial ini? Kalau maksud dan tujuannya ya pengen gimana sih, petani kan sebuah profesi, dan di KTP aja kita udah bisa menamakan diri kita petani. Gimana caranya profesi ini itu adalah sesuatu hal yang keren dan menjanjikan. Jadi pengen ngebuat orang-orang berminat untuk balik lagi nih. Untuk fokus di pertanian, karena kalau kita lihat presiden kita sekarang kan dia mengkampen bahwa tahun depan ingin memfokuskan di ketahanan pangan. Berarti kan kebutuhan kita untuk di Indonesia aja kurang gitu. Sampai-sampai harus impor. Kalau kita coba untuk menanam sendiri, anak-anak muda ini pasti kebutuhan di Indonesia ini bakal kecukupi tanpa harus impor sih. Malah harusnya kita bisa ekspor.
Tapi maksudnya dari segi sektor pertanian ini kan maksudnya jarang banget ya milenial yang mau turun, apalagi mungkin sisinya gengsi, ngapain sih gue jadi petani. Nah itu untuk membenturkan gengsinya mungkin kita harus persuasif dengan cara pendapatannya dulu, karena mungkin orang kan males ya kalau kita berterjun di suatu bidang tanpa tahu nih pendapatannya bisa berapa. Karena sekarang mungkin udah transparansi, harusnya sih mereka tertarik. Karena teman saya aja bulan-bulan ini udah mulai nyicil nih beli kebun. Masa sih? Iya, saya bisa mempersuasi sampai Keren segitu. banget. Jadi mereka udah mulai nyicil 2000 meter lah. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Apa modernisasi sektor pertanian saat ini bisa terbukti meningkatkan produktivitas? Kalau untuk produktivitas, kita berbicara dengan sejarah sampai sekarang, menurut saya pertanian di Indonesia sudah cukup lebih modern dibandingkan 10 tahun atau 20 tahun ke belakang. Contoh di kopi ya, mungkin dulu orang metik kopi dan untuk menjadi satu butir biji kopi untuk bisa digelas itu kan prosesnya panjang banget. Mungkin dulu dia memetik, terus kalau untuk mengeluarkan kita sebut cherry ya dijemur. Nah dijemurnya ini kan dia dulu belum ada seperti greenhouse, yang rumah penjemur seperti itu kan. Nah itu belum ada tuh zaman dulu, jadi dia jemur aja di jalanan tuh sampai kering. Sedangkan kalau dijemur di jalanan itu kan butuh waktu yang lama ya, karena kita berpacu dengan cuaca yang ada di Indonesia ini kan. Kayak musim sekarang aja harusnya sudah masuk kemarau, masih musim hujan. Nah jadi waktu itu mungkin 20 tahun lalu tuh masih jemur di jalan. Sekarang mereka sudah punya rumah penjemurannya sendiri. Terus kenapa rumah penjemuran itu dibikin? Untuk supaya keringnya ini cepat. Jadi harus misalnya contoh kalau kita jemur di alam, mungkin kadar airnya itu turun satu harinya hanya 1% atau 2%. Tapi kalau kita jemurnya di greenhouse, itu kadar air bisa turun per hari itu 5% sampai 10%. Seperti itu, ini contoh untuk penjemurannya aja. Dan kalau untuk habis dijemur itu kan dikupas ya. Nah, dikupasnya mungkin zaman dulu tuh masih ditumbuk atau dikupas satu-satu pakai tangan. Nah, sekarang udah ada nama mesinnya, mesin huller, yaitu mesin pengupas kulit kopi atau cherry. Jadi misalnya kalau zaman dulu jemur 1 ton nih, mungkin kerjanya bisa 2 bulan atau 3 bulan kali. Nah, kalau sekarang mungkin 1 bulan aja udah 1 ton udah pasti terpenuhi. Jadi maksudnya itu lebih simpel ya? Lebih simpel, lebih cepat, lebih efektif, dan untuk produktivitasnya bisa kejar-kejar terus. Oke. Itu berarti benar-benar bisa ini kan? Itu inovasi bukan sih? Iya, jadi teknologi-teknologi yang ada ini menunjang produktivitasnya lebih tinggi. Untuk para petani? Untuk para petani gitu. Jadi saya juga mungkin waktu itu petani belum ada beberapa yang tidak tahu mesin itu atau belum punya. Jadi saya belikan di beberapa daerah mesin-mesin itu untuk menunjang produktivitas mereka supaya kita bisa jual di Jakarta, seperti itu sih. Oke, terus udah kayak gitu kan si kopi ini juga butuh sortir gak sih? Butuh. Jadi maksudnya lo ngelin ini nggak, maksudnya para ibu-ibu? Nah, para ibu-ibu ini juga untuk sortir ya mungkin kalau per daerah atau per kecamatan tuh bisa 20 orang, 30 orang untuk menyortir. Tapi karena sekarang udah ada teknologi baru lagi nih, namanya color sorter. Jadi sortirnya itu nggak usah handpick. Jadi di mesin udah bisa sortir secara otomatis, tapi tetap hasilnya ini belum terlalu sebagus kita metik secara manual lah. Jadi tetap masih pakai ibu-ibu dan masih ada mesin juga. Oke. Jadi maksudnya dari sektor pertanian ini juga maksudnya lo majuin SDM-nya para ibu-ibu? Ya kurang lebih kayak gitu sih. Sampai di Jakarta aja, di Jakarta kita ada gudangnya itu di Jakarta Timur, itu tetap ada ibu-ibu yang nyortir di sana. Jadi nggak cuma di desa. Oke. Ini ada beberapa lagi pertanyaan ya sebelum kita closing. Dari bagaimana cara menumbuhkan rasa kepercayaan dirian dan lo meyakinkan lo mau di bidang ini? Kalau ditanya cara meyakinkan itu adalah percayaan apa yang kita bisa sih. Menurut saya sih orang di era sekarang, apalagi anak muda itu banyak banget yang mau bertani itu banyak, tapi dia nggak tahu nanti ketika panen ini jualnya kemana.
Nah, itu sih yang harus dicari tahu itunya dulu. Oke. Ketika kita sudah berbicara, kita tahu buangnya di mana, pasti akan nimbul kepedean. Nah, kepedean ini memang harus digali dengan diri sendiri. Tapi karena informasi sekarang udah luas, harusnya dengan menanam di rumah aja kita bisa jualan sendiri di marketplace mungkin. Oke. Jadi itu bakal semakin pede tuh ketika sudah ada keuntungan, pasti akan semakin luas sih kebunnya. Oke, Bima, makasih banyak ya. Tapi sebelum kita bilang sehe ke para teman kita, ada satu pertanyaan yang lo harus jawab ya. Iya. Oke, dan sebelumnya makasih banyak ya lo udah datang ke sini, udah mau ngebahas tentang para petani milenial di sektor pertanian di era sekarang, yang dimana fenomena sekarang anak muda itu sangat jarang lo mau maksudnya terjun ke lapangan. Oke. Satu pertanyaan buat lo, apa peran petani dalam kehidupan kita ini? Kalau peran petani yang pernah saya baca itu mulia sekali ya, karena peran petani adalah menanam untuk menghidupkan orang lain. Karena ya tidak memungkiri kan setiap manusia butuh makan. Nah, kalau nggak ada yang nanam, dia mau makan apa? Gitu kan? Dia mau nanam apa setelah kalau nggak ada yang nanam, dan misalnya setiap tahunnya defisit petani, contohnya kan ada penurunan tidak ada yang meneruskan, ya kita sebagai rakyat Indonesia mau makan apa gitu kalau nggak ada yang nanam. Iya sih, maksudnya apa ya, kalau nggak ada petani kita makan apa ya? Iya, jadi memang harus terus ada petani, cuma kan memang mereka mungkin gengsi ya karena nggak keren. Cuma kalau secara penghasilan sih petani bisa lebih besar dibandingkan di kantor kok. Oke. Menurut lo, apa yang lo ketahui dari figur Pak Ganjar? Kalau yang saya ketahui figur Pak Ganjar, dia adalah seorang gubernur Jawa Tengah. Jadi paling kalau kita lagi scroll TikTok ya suka lihat lah Pak Ganjar kayak oh ini atraktif banget gubernurnya, jadi ya dekat sama anak muda lah, kayak seperti itu sih. Mungkin cuma lihat-lihat aja karena saya kan nggak tinggal di Jawa Tengah ya. Tinggalnya di sini di mana emang? Untuk sekarang sih di Depok, kan tinggalnya di Jawa Barat. Tapi kalau tahu dia adalah seorang gubernur Jawa Tengah, seperti itu sih. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Apa tuh? Kalau ngambil kopi langsung ke masnya bisa nggak nih, kalau dari coffee shop gitu kan langsung minta supply dari masnya? Kan kami misalnya ada yang punya coffee shop nih, mau minta supply nih kopinya nih Arabica atau Gayo kan Aceh gitu. Bisa nggak sih langsung ke tempatnya? Bisa tempatnya bisa ya. Kita ada di Jakarta Timur sih kalau tempatnya, ya di Halim kebetulan. Oh, di Halim. Oke. Itu kalau ngambil apa sih, kayak rencengan ya bahasanya ya? Ecer mungkin ya. Ecer. Ecer ini mungkin kayak buat roasting. Bisa nggak sih? Apa harus ngambil sebal gitu? Kalau ecer bisa, kita melayani dari mulai 100 gram sampai puluhan ton mungkin ya. Itu kisaran berapa tuh harganya? Ya. Tergantung jenis kopinya. Mungkin kalau robusta 100 gram itu 10.000 sampai 15.000 masih dapat. Nah, kalau untuk per kilonya biasanya range-nya 70.000 sampai 80.000. Nah, kalau untuk Arabica itu lebih mahal lagi karena ketinggian tanamnya berbeda dengan robusta. Jadi dia itu lebih tinggi. Jadi kenapa dia harganya lebih mahal? Karena lebih sulit untuk dipetik, seperti itu sih. Bedanya Arabica sama ini Bang, robusta itu apa? Kalau secara rasa udah jelas beda. Jadi Arabica itu lebih cenderung ke asam dan manis, tapi kalau robusta itu lebih cenderung pahit, seperti itu sih. Dan karakteristik buahnya atau pohonnya juga beda. Jadi kita nggak akan bisa menanam Arabica di ketinggian di bawah 800, dan kita juga tidak akan bisa menanam robusta di atas ketinggian 1000 seperti itu. Oh, beda penanaman, cara penanaman juga beda ya? Beda. Kalau misalnya Arabica lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Kalau untuk pemesannya bisa kemana tuh, Mas? Kalau pemesanan di Tokopedia sih kita ada. Keywordnya? Namanya Surya Kencana Roastery untuk di Tokopedia. Berarti udah ada brand sendiri ya? Udah berarti ada. roasting sendiri, Mas?
roasting sendiri, kita mulai dari kebun sendiri, roasting sendiri, masarin sendiri gitu. Oke, jadi maksudnya lo ngelakuin semuanya sendiri ya, dari Ya. mulai petani, hulu ke hilir, Ya. terus semuanya kayak gitu ya. Oke deh, makasih ya Bima udah datang ke acara Sabi. Oke, buat teman-teman studio, terima kasih sudah ikut meramaikan dan ikut serta support di acara ini. Dan juga ikut bertanya-tanya seputaran bisnis, kopi dan sektor pertanian kepada Mas Bima ya. Oke, buat sahabat Ganjar, jangan lupa datang dan ikut serta ke Ganjar Pranowo Festival keempat di Dieng 29 Oktober 2024. Dan jangan lupa buat sahabat Ganjar terus ikut pantauin media kita, sosial media kita ada di bawah ini. Oke. Dan buat kalian yang tertarik untuk menjadi relawan sahabat Ganjar, langsung aja di www.sahabatganjar.com. Dan juga buat kalian yang tertarik untuk merchandise kita seperti mug, topi, dan face, langsung aja cari di Tokopedia ya, Shopee, keywordnya sahabat Ganjar. Oke, terima kasih buat narasumber kita Mas Bima yang udah mau hadir dan ikut serta memberikan informasi. Dan kepada sahabat bicara ya, saya Rida Fajria Dan saya Satria Bima. pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan di konten-konten selanjutnya. Banyak pengulangan kata. Sekarang udah benar. Ya, kalau benar. Oke. Kita